Dia adalah seorang kepala rabi, pahlawan perang, dan penjaga tradisi Yahudi. Namun setelah Perang Dunia Kedua, dia membuat klaim yang begitu eksplosif sehingga membuatnya kehilangan segalanya. Mereka mencopot gelarnya, mencapnya sebagai bidat, mencoba membungkamnya, tetapi dia menolak untuk mundur dan melakukan siaran langsung di radio nasional untuk mempertahankan keyakinannya. Apa yang dia lihat? Apa yang dia ketahui? Dan mengapa Rabi Ortodoks ini menyatakan bahwa Yesus menggenapi nubuat mesianik? Ini adalah kisah yang dirahasiakan. Kisah tentang Rabi Daniel Sion dan nubuat mesianik yang mengubah hidupnya selamanya. Jika Anda baru di sini, saya mengundang Anda untuk berlangganan. Kami mengungkapkan kebenaran Alkitab dan Kristen yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir, karena detail yang akan Anda ketahui akan mengejutkan Anda. Jadi, siapakah Rabi Daniel Sion? Dia lahir pada tahun 1883 di Salonika, sebuah kota yang pernah dikenal sebagai Yerusalem di Balkan di bawah Kekaisaran Ottoman. Dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang sangat ortodoks, Daniel Zion mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk tradisi Taurat dan Halaha, yaitu pelajaran mengenai penerapan hukum-hukum Yahudi yang berasal dari Taurat 5 kitab Musa. Dia bukan hanya seorang yang beriman, tetapi juga seorang pemimpin, cendekiawan, serta suara otoritatis dalam dunia Yahudi. Pada awal tahun 1940-an, ia sudah menjadi kepala rabi di Sofia, Bulgaria. Selama Holocaust, ketika Nazi menekan pemerintah Bulgaria untuk mendeportasi penduduk Yahudi, Rabi Sion berdiri teguh di antara umatnya dan ancaman kehancuran. Dia memohon kepada pemimpin pemerintahan, memperingatkan tentang penghakiman ilahi, dan mengajak orang lain bertindak. Karena suara seperti itu, lebih dari 48.000 Yahudi Bulgaria terhindar dari nasib Auschwitz. Keberaniannya membuatnya dihormati tidak hanya di kalangan Yahudi, tetapi juga di gereja Ortodoks Bulgaria, tempat dia membangun persahabatan dan aliansi untuk melindungi komunitasnya. Setelah perang, dia berimigrasi ke Israel, seorang pahlawan perang, seorang rabi, pria yang melestarikan Taurat dan kehidupan Yahudi. Ya, dia dihormati oleh Yahudi Ortodoks dan setia pada hukum Yahudi. Hingga satu momen mengubah segalanya. Itu tidak terjadi di gereja. Itu tidak dipicu oleh khotbah Kristen. Rabi Daniel Zion sedang sendirian, mencari Tuhan dalam doa, tenggelam dalam kitab suci yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Dan kemudian hal itu terjadi. Dia kemudian menggambarkannya bukan sebagai mimpi, tetapi sebagai sebuah penglihatan yang luar biasa. Dia melihat seorang pria yang mulia, berpakaian cahaya. Kehadirannya sangat ilahi. Dan sosok itu berbicara dengan jelas. Akulah Yeshua, Mesias Israel. Bagi seorang kepala rabi yang mendalami Taurat, yang dibentuk oleh tradisi, hal ini tidak terbayangkan. Untuk mengklaim visi seperti itu bisa mengorbankan segalanya. Reputasi, komunitas, bahkan kewarasan di mata orang lain. Jadi setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Rabi Daniel Zion melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang Yahudi yang setia. Dia membuka kitab suci. Tentu dia tidak membuka perjanjian baru. Dia membuka tanah, Alkitab Ibrani, mencari-cari di antara gulungan-gulungan kitab yang sudah dia pelajari selama puluhan tahun. Namun, kini ia melihat sesuatu yang berbeda. Dia mulai dengan Yesaya 53, sebuah bagian yang mungkin sudah sering dia baca. Dia dihina dan ditelak, ditikam karena pelandaran kita, digiring seperti anak domba ke pembantaian. Ini bukan hanya gambaran puitis lagi. Semua itu sesuai dengan kehidupan Yeshua, Yesus dari Nazaret. Kemudian sampailah dia ke kitab Zaharia 12 ayat 10. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam, dan mereka akan meratapi dia. Yang bicara di situ adalah Tuhan, namun dia berkata,
mereka menikam aku. Rabi Sion bergumul dengan hal itu. Kapan Tuhan pernah ditikam kecuali ketika dia datang dalam bentuk manusia? Dalam Mazmur 22, dia membaca, mereka menikam tangan dan kakiku. Mereka membaji-baji pakaianku di antara mereka. Mazmur yang dimulai dengan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata yang diserukan Yesus dari atas kayu salib. Dan kemudian Daniel 9 ayat 26, Mesias akan disalibkan, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Kota dan tempat kudus akan dihancurkan. Sebuah garis waktu yang jelas. Mesias akan datang dan dibunuh sebelum bait suci kedua dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Penderitaannya cocok. Penggenapannya terlalu tepat untuk diabaikan. Rabi Sion tidak mengabaikannya. Dia memilih mempercayainya. Dia percaya bahwa Tuhan telah mewahyukan kepadanya orang yang telah lama ditolak oleh Israel. Dan alih-alih berdiam diri, dia mulai bersaksi dengan kata-katanya sendiri. Rabi Sion bersaksi, tanda-tanda Mesias yaitu penolakan, penderitaan, penebusan. Saya menemukan semuanya dalam diri Yeshua. Dia tidak berusaha menjadi orang yang radikal. Dia mencoba untuk setia kepada Tuhan Israel dan kitab suci Israel. Tetapi perkataannya tidak diterima orang-orang Yahudi saat itu. Mereka menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan. Orang yang sama yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan ribuan orang Yahudi dari deportasi Nazi sekarang diusir oleh bangsanya sendiri. Setelah Rabi Daniel Zion mulai menyatakan secara terbuka bahwa Yeshua adalah Mesias Yahudi, reaksi keras datang dengan cepat. Dewan Rabi Tel Aviv mengadakan pertemuan darurat. Keputusan mereka sangat brutal dan final. Rabi Sion dikucilkan. Mereka mencapnya sebagai seorang bidat. Lebih buruk lagi, mereka menyatakan bahwa mentalnya tidak stabil, berusaha mendiskreditkan visinya sebagai ocehan orang yang tidak sehat. Mereka mencopot jabatannya. Mereka melarangnya masuk ke rumah-rumah ibadat. Rekan-rekan yang dulunya berdiri di sampingnya sekarang menghindarinya. Bagi kaum Yahudi, ini bukan hanya pertentangan. Itu adalah penghapusan. Mereka ingin warisannya, suaranya, dan namanya dilupakan secara total. Namun, Rabi Sion tidak pernah goyah. Dalam menghadapi penghinaan dan pengasingan, dia tetap teguh. Mereka dapat mencopot gelar saya, katanya, tetapi tidak dengan keyakinan saya. Dan kemudian tibalah saat yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dia tampil di radio nasional. Saat itu di tahun 1950, dan stasiun radionya adalah Kol Israel, stasiun radio nasional resmi Israel. Di seluruh negeri, ribuan orang mendengarkan. Rabi Daniel Zion, yang baru-baru ini dikucilkan dan dipermalukan di depan umum, akan berbicara secara langsung. Dia tidak datang untuk meminta maaf. Dia tidak datang untuk mundur. Dia datang untuk membuat pernyataan yang sangat berani di depan umum. Dengan suara yang tenang dan tak tergoyahkan, dia berkata kepada orang-orang Israel, "Saya tidak gila. Saya telah melihat, saya telah mempelajari, dan saya percaya dengan penuh keyakinan. Yeshua adalah Mesias Israel. Dia tidak ragu-ragu. Dia tidak mundur. Dia menantang orang-orang untuk tidak hanya menerima perkataannya, tetapi untuk menyelidiki kitab suci sendiri. Dia mengutip Yesaya, membaca dari Zaharia, merujuk pada Mazmur 22 dan Daniel 9. Dia meminta pendengarnya melihat apa yang dia lihat, bukan dengan doktrin Kristen, tetapi dengan mata para nabi. Ia berbicara bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai gembala Yahudi, menyerukan kawanan dombanya untuk mempertimbangkan kembali dia yang lama mereka tolak. Mesias telah datang. Tanda-tandanya ada di tanah Anda. Anda hanya perlu membacanya.
Siaran tersebut mengejutkan para pendengar. Seorang kepala rabi yang pernah dihormati sebagai pahlawan nasional sekarang menyatakan dari panggung paling umum di Israel bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Itu adalah sebuah momen keberanian yang mendalam, seperti momen spiritual Elia, bukan di Gunung Karmel, tetapi melalui gelombang udara Israel modern. Dan meskipun dunia mencoba melupakannya, suaranya masih bergema. Rabbi Daniel Sion tidak hanya mengatakan kebenarannya, dia juga mempelajarinya. Dia menuliskan ayat-ayat yang bisa Anda baca sekarang. Buka Yesaya 53, baca Daniel 9, ajukan pertanyaan yang sama, cari jawaban yang sama seperti yang dia temukan. Anda tidak harus menerima kata orang lain. Telusuri sendiri kitab suci seperti yang dia lakukan. Saya akan berhenti di sini, tetapi saya ingin tahu pendapat Anda. Apa pendapat Anda tentang Rabbi Daniel Sion dan apa yang Anda pelajari dari cerita ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini. Mari kita ungkap kebenaran tersembunyi dan bawa lebih banyak orang kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai jumpa di video berikutnya.